Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran SKI. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, untuk kehadiran akan ibu cek di kolom komentar. Silahkan tuliskan nama dan kelas juga. Silahkan kalian siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting. Pada tema kali ini adalah proses hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video ini, diharapkan anak-anak dapat menceritakan kronologis peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pokok pembahasan yang pertama ada kronologi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, tahun pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Sebelum keberangkatan Rasulullah SAW ke Madinah, hampir seluruh kaum muslimin secara berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Tinggal Rasulullah SAW sendiri bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib yang belum berangkat. Hal ini menunggu saat yang tepat untuk berangkat hijrah ke Madinah. Memasuki kronologi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di Mekah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Rasulullah SAW agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam di Mekah tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diarahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraikid sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah SWT, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar pergi secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Yang kedua, bermalam di Gua Thur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua bermalam di Gua Thur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Selama berada di Gua Thur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Yang ketiga, Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ketika itu, Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu pasti Muhammad dan sahabatnya. Suraqah bin Malik bin Ju'shum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta, tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri. Setiap kali Suraqah menghunus pedang kepada Rasulullah, Suraqah selalu terjerembab ke dalam tanah. Hingga ketiga kalinya Suraqah terjerembab. Ia menyerah dan yakin bahwa Rasulullah dilindungi oleh Allah. Rasulullah pun membantunya dan Suraqah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Yang keempat, Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai desa Quba yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat
Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat yang pertama dalam Islam. Yang kelima, tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi SAW meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Pembahasan yang kedua, tahun pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah, yaitu membangun Masjid Quba, membangun Masjid Jumu'ah, membangun Masjid Nabawi, membangun rumah Nabi, ukhuwah kaum Ansor dan Muhajirin, membuat piagam Madinah, dan terakhir menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk resensi dengan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Setelah itu untuk evaluasi, silahkan kalian mengerjakan soal di quizzes yang telah Ibu cantumkan linknya di slide berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.